kehidupan kita didorong mundur dari kompetisi dan terkadang kita jatuh dan merasakan banyak hal-hal yang sulit dalam proses kehidupan ini. Untungnya Atomi ini memberikan harapan untuk orang yang gagal seperti itu tadi, dan untuk orang-orang yang tidak memiliki apa-apa dan telah kehilangan segalanya. Yang terpenting, saya bangga dan merasa dihargai karena saya bisa menjadi tangga bagi mereka-mereka itu semua yang membutuhkan ini. Mengenal Atomi dalam situasi seperti ini merupakan titik balik bagi orang-orang seperti itu. Banyak orang ingin hidup menjadi sukses, tetapi kebanyakan gagal sayangnya. Biasanya hanya 1% orang yang akan menjadi kaya, dan 4% bisa mencari solusi untuk penyelesaian masalah ekonomi mereka sendiri, dan 70% sisanya menghadapi tanpa pekerjaan atau uang saat usia tua. Mengapa banyak orang yang gagal walaupun banyak orang sudah berusaha untuk sukses? Salah satu alasannya adalah mereka tidak tahu aturan untuk sukses, tapi aturan sukses sudah ditetapkan sebenarnya. Sebenarnya telah ditentukan arah utara seperti prinsip arah utara langsung sudah ditentukan. Jika Anda mengikuti aturan sukses, Anda akan berhasil, dan jika tidak, Anda tidak akan berhasil. Ini seperti aturan alam, dan itu seperti aturan pertanian. Jadi saya pikir seorang petani ketika mulai bertani, dia memikirkan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Si petani memikirkan apa dan berapa banyak yang akan dipanen. Misalnya, Anda ingin memanen 20 karung beras. Anda harus memutuskan luas sawah yang akan diperlukan nantinya, tanggal menanamnya, alat pertanian, dan berapa jumlah orang yang akan diperlukan nantinya. Semua keputusan ini didasarkan dengan 20 karung beras yang telah dipikirkan oleh para petani tadi pada awalnya tadi. Misalnya, Anda perlu menanam 2 karung kacang, maka 2 karung kacang akan menjadi standar dan Anda harus memutuskan di mana menanamnya. Harus memutuskan bahwa ditanam di ladang berpasir, berapa banyak yang akan ditanam, kapan dipanen, dan bagaimana cara bertani. Mereka memutuskan terlebih dahulu apa yang akan dipanen dan kemudian bertani dengan yang telah dipikirkan tadi. Bahkan kita yang bertani dalam kehidupan, kita harus memikirkan dulu. Seperti menjadi apa dalam 3 tahun, 5 tahun, 20 tahun, atau bahkan kalian harus memikirkan apa yang terjadi pada akhir hidup saya nantinya. Anda harus memikirkan ini terlebih dahulu, kemudian membuat keputusan dengan berdasarkan itu. Anda tentunya harus membayangkan diri saat Anda sendiri menjadi sukses. Bagaimana cara Anda menggambarkan diri Anda saat menjadi sukses? Itu sangat rumit. Manusia seperti kita-kita ini adalah makhluk yang kompleks. Orang memiliki sesuatu yang disebut tubuh. Manusia tidak hanya terdiri dari tubuh saja. Ada yang disebut jiwa, ada yang disebut roh di dalamnya. Biasanya kita menyebut roh dan jiwa yang dalam satu kata roh dengan secara bersamaan, tetapi kata jiwa dan roh harus dibedakan dengan jelas. Kita semua dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kita semua hidup selaras dengan orang lain. Tubuh adalah tempat tinggal untuk jiwa dan roh kita semua tentunya. Tapi tubuh ini membutuhkan sesuatu. Harus hidup sehat, panjang umur, dan hidup berkelimpahan yang terakhir. Hidup dengan baik. Ini merupakan salah satu yang kita semua perlukan. Roh dan jiwa biasanya tidak bisa dibedakan. Sederhananya, pada dasarnya, hewan tidak memiliki roh, tetapi mereka memiliki jiwa. Jika memiliki roh, mereka memiliki hati nurani. Tetapi roh ini tidak bisa dikendalikan dengan baik dengan sendirinya. Para pencuri berharap tidak memiliki hati nurani. Ketika para pencuri mencuri di malam hari, hati nurani pencuri berkata, jangan lakukan itu, dan tangan pencuri gemetar. Maka hati nurani sangat tidak nyaman dengan pencuri ini. Dan roh adalah pada dasarnya konsep waktu. Ada yang dikatakan manusia telah memberikan hati untuk merindukan jiwa seperti hati merindukan jiwa dan roh. Hewan tidak memiliki hati merindukan jiwa dan roh. Ketika seseorang sudah berumur bisa berkata, hidupku akan segera berakhir, apa maksud kehidupan saya? Semua khawatir, apakah ada orang yang tidak khawatir tentang ini? Saya kira tidak ada. Kita punya hati nurani,
Dan waktu, karena kita semua punya roh dan kita memiliki keinginan untuk mencintai dan dicintai. Nah, kita memiliki roh, emosi, masuk ke dalam roh ini. Kita memiliki perasaan, kita ingin menjalani dengan perasaan damai. Jika Anda membenci orang lain seumur hidup, Anda dengan sangat marah, ini akan menjadi kehidupan yang sangat tidak menyenangkan bagi Anda. Dan roh, kita memiliki kebutuhan intelektual. Maka bisa dikatakan bahwa kita memiliki keinginan untuk mengetahui. Dan lingkungan kita ada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Dikatakan bahwa kita memiliki keinginan untuk menyumbang pada lingkungan di mana kita hidup. Jadi, kita harus menjalani hidup dengan berbagi yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menentukan tujuan untuk kehidupan dengan memenuhi keempat secara benar-benar merata nantinya. Begitulah cara Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah menjalani kehidupan yang sukses. Inilah yang harus dipikirkan. Jadi, tujuan intinya adalah memiliki kehidupan yang seimbang. Mari kita katakan hidup dengan seimbang. Hidup yang seimbang pada dasarnya adalah menjalani hidup dengan baik, mencintai, mempelajari, dan kontribusi dalam hidup. Ya, Anda perlu menetapkan tujuan untuk menjalani kehidupan seperti ini semua tadi. Hal yang 4 ini tidak terpisah satu sama lain, bahkan semuanya terjerat seperti ini. Seperti ini. Saya harus hidup dengan baik dan benar. Itu karena saya memiliki seseorang yang benar-benar saya cintai. Jadi, saya menikah dengan istri saya karena saya sangat mencintainya. Saya menjalani hidup dengan baik. Saya hidup seperti itu dan saya bekerja sebagai karyawan selama 17 tahun. Alasan saya keluar dari perusahaan itu kenapa? Karena saya tidak melihat masa depan. Jadi, saya memulai bisnis di bidang IT yang kebetulan saat itu sedang naik daun. Tetapi ada masalah, bidang IT saat itu terlalu maju. Setelah 3 tahun perusahaan saya bangkrut, hancur-hancur semuanya. Akhirnya saya kehilangan mobil dan rumah saya mendapatkan rumah yang sewa bulanannya 500.000 dan tinggal di sana selama hampir 3 tahun lamanya. Jika perusahaan bangkrut pasti presidennya akan mengalami sakit parah. Jadi saya menderita sirosis hati dan diabetes menjadi sangat serius. Jadi dokter teman saya menyuruh saya pergi ke rumah sakit besar karena dia tidak bisa menyelamatkan saya. Saat itu saya masih tinggal di rumah sewaan selama 3 tahun dan teman saya menyatakan tidak boleh kerja. Jadi saya berkata, dokter teman saya, hei anak-anak masih sekolah, aku harus bekerja. Kemudian teman saya mengatakan satu hal yang masih saya ingat. Hei, bahkan jika kamu tidak menghasilkan uang, tetap saja lebih baik memiliki ayah daripada tidak memilikinya. Jangan bekerja. Sehingga saya tidak benar-benar bekerja. Akibatnya istri saya harus bekerja dan apabila seorang istri berusia 50-an, tiba-tiba bekerja, gaji 1,2, 1,5 sudah sangat bagus saat itu. Saya harus hidup dengan gaji bulanan istri saya yang sebesar 1,5 juta, harus membayar 500.000 untuk sewa rumah. Kehidupan saya benar-benar terasa sulit pada saat itu. Tapi masalahnya semakin sulit. Dalam ekonomi, semakin banyak muncul pertengkaran-pertengkaran kecil, walaupun hubungan sebenarnya baik-baik saja.